Pemirsa Hasanah, selain meluruskan barisan atau saf dalam sholat berjamaah, kita juga sering melihat jemaah lain di samping kiri dan kanan kita yang mengangkat jari telunjuknya dengan menggerak-gerakannya saat tahiyat awal dan akhir. Terkadang ada juga yang mengangkat jarinya dari awal tahiyat sampai salam. Ada juga ketika saat mengangkat sambil digerakkan ke atas bawah sampai tahiyat selesai. Tapi ada juga yang menggerakkan dengan cara melingkar. Saat menggerakkannya, ada yang cepat dan ada yang lambat. Padahal lazimnya, masyarakat Muslim Indonesia mengangkat jari telunjuk itu dilakukan saat membaca Asyhadu alla ilaha illallah. Sebenarnya seperti apakah syariat mengangkat jari telunjuk saat tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat? Kita misalnya di Indonesia, umumnya bermadzhab Syafi'i, maka dalam madzhab Syafi'i, memberi isyarat dengan telunjuk itu hanya dilakukan sekali saja. Kalaupun mau dikatakan bergerak, bergeraknya hanya sekali. Tapi tidak bergerak-gerak lagi, yaitu pada saat mengucapkan tasyahud, Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika menyebutkan isbat illallah, maka disitulah terjadi. Kalau para ulama di dalam mazhab Maliki, umumnya mereka mengatakan bahwa memang telunjuk itu digerakkan dari awal sampai akhir. Tinggal tekniknya. Tekniknya bukan atas bawah, tapi tekniknya adalah kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sampai selesai tahiyat. Nah, yang atas bawah umumnya adalah orang-orang zaman sekarang yang mengikuti petunjuk dari Nasruddin Al-Albani, atas bawah, atas bawah. Sedangkan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, banyak riwayat menyebutkan bahwa memberi isyarat dengan telunjuk itu hanya dilakukan pada saat mengucapkan lafzul jalalah, kata-kata Allah. Misalnya menyebutkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, kemudian ditarik lagi. Nanti begitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ditarik lagi. Dan begitulah sepanjang tasyahud, setiap ada lafzul jalalah, kata Allah, mengisyaratkan dengan telunjuk tapi ditarik lagi. Jadi sebenarnya hadisnya semua sepakat bahwa Rasulullah memang memberi isyarat dengan telunjuk, bahwa nanti ada dikatakan bergerak atau tidak bergerak, memang itu ada khilafiyah. Tetapi ketika menarik kesimpulannya, apakah bergerak terus dari awal, ataukah seperti yang umumnya kita lihat di Indonesia, hanya pada saat asyhadu alla ilaha illallah, itu adalah wilayah khilafiyah yang cukup panjang perdebatannya. Buat kita silahkan ikut yang mana saja, karena memang semuanya punya dasar dan diijtihadkan oleh para ulama masing-masing. Tidak perlu kita merasa saling paling benar sendiri, lalu menyalahkan saudara kita dan sebagainya. Silakan kita hormati mazhab-mazhab yang ada. Kalaulah memang kita tahunya hanya satu itu, silahkan dikerjakan tanpa harus mencela atau mencaci yang lain-lainnya. Mengenai kenapa harus memberi isyarat dengan telunjuk, apa hikmah, apa tujuan dari melakukan itu, tentu saja Rasulullah SAW sebagai sumber syariah tidak pernah menjelaskan latar belakang dan tujuannya. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan kenapa harus memberi isyarat dengan telunjuk, paling banter yang ada adalah tafsiran atau kira-kira analisa dari para ulama saja. Misalnya ada yang mengatakan bahwa telunjuk ini lambang dari tauhidullah, Allah itu Maha Esa. Ini kan kita sedang tahiyat menyebutkan tiada Tuhan selain Allah. Nanti ada juga yang mengatakan bahwa itu sebagai perhatian, bahwa kita sedang menegaskan bahwa kita sedang melakukan tasyahud dan seperti orang sedang menunjuk, memberi nasihat dan seterusnya dan seterusnya. Maka semua itu adalah tafsiran dari para ulama. Kita bisa saja menggunakannya walaupun tidak harus berpegang pada pendapat-pendapat itu. Yang pasti yang harus kita kerjakan adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu bukan karena alasan apapun, tapi sebagaimana kamu melihat aku salat. Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Pemirsa Hasanah, dalam sholat berjamaah kita terkadang merasa risih dengan jemaah lain di samping kita, karena saat imam memerintahkan untuk meluruskan dan merapatkan shaf, ada saja jemaah yang menggeser kakinya sampai benar-benar mepet.
Saat kita bergeser, dia terus menempelkan kakinya. Sebenarnya, apakah demikian itu yang dimaksud merapatkan dan meluruskan barisan saf dalam sholat berjamaah? Seperti apa pula tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal merapatkan barisan? Dalam hal ini, yang telah disepakati ulama bahwa sholat berjamaah itu safnya memang harus lurus. Karena ini adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Kata Nabi, aqimu sufufakum. Ini satu hal yang sifatnya memang sunnah, tapi sunnahnya sangat dianjurkan. Hanya saja yang jadi titik masalah adalah apakah rapat itu harus menempel terus sepanjang sholat sejak takbiratul ihram sampai salam. Disinilah nanti yang para ulama agak berbeda pendapat. Kalau kita menggunakan pendapat misalnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau memang menegaskan bahwa rapatnya bahu dengan bahu dan mata kaki dengan mata kaki itu adalah sesuatu yang menjadi tujuan utama dari sholat. Artinya kalau sampai ada orang menentang kerapatan itu dan mengatakan bahwa rapat itu bukan sesuatu yang menjadi tujuan utama, beliau menganggapnya ini adalah sebuah penolakan terhadap syariat Islam atau penolakan terhadap ketentuan Rasulullah dalam masalah sholat. Namun pendapat beliau tentu tidak disetujui oleh semua ulama. Katakanlah misalnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, ulama besar Saudi Arabia, mengatakan bahwa nempelnya bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki adalah tujuan antara. Maksudnya biar rapat dan biar lurus, tapi bukan tujuan utama. Artinya kalau sudah rapat dan sudah lurus, maka tidak harus selalu menempel terus bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Lalu yang mana yang bisa kita pilih? Tentu saja dua-duanya tidak bisa kita salahkan. Mereka yang ingin menempelkan, tentu mereka menafsirkan bahwa ini menempel harus dari awal sampai akhir. Sehingga berupaya terus untuk selalu menempel dan menempel. Tapi mungkin temannya yang lain juga punya pendapat yang berbeda, karena juga para ulama berbeda, bahwa menempel ini bukan sesuatu yang menjadi tujuan utama dari sholat. Artinya kadang-kadang menempel, kadang-kadang tidak, itu silahkan saja. Dan oleh karena itu kita harus bisa menyesuaikan diri. Katakanlah saya punya pendapat harus menempel, saya berusaha tempelkan, tapi saudara saya di samping tidak mau ditempelkan dan dia menariknya, maka cukuplah sampai di situ saja, tidak harus selamanya. Karena nanti dia akan terganggu konsentrasinya gara-gara sholatnya keinjak-injak kaki temannya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau kita misalnya termasuk orang yang tidak ingin ditempel-tempelkan, ternyata saudara kita menempel-nempelkan, ya sudah, kita terima saja, jangan sampai kita merasa terganggu. Kita coba memenuhi apa yang menjadi ikhtilaf para ulama, yaitu bisa menerima perbedaan-perbedaan itu, sehingga sholat berjamaah kita itu tidak perlu terganggu dengan urusan tempel-menempel bahu dan mata kaki. Sehingga sholat kita bisa khusyuk, kita bisa sholat berjamaah bersama-sama, walaupun dengan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada di tengah umat Islam. Kita menemukan beberapa hadis yang sahih tentang perintah Nabi SAW. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Kalian tegakkanlah barisan kalian itu karena aku bisa melihat dari balik punggungku. Lalu Anas bin Malik, perawi hadis ini, mengatakan, ra'aitu ahadana, aku melihat salah seorang di antara kami, yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi, menempelkan bahunya dengan bahu saudaranya, wa qadamahu biqadamihi, dan menempelkan tumitnya dengan tumit saudaranya. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga beberapa hadis yang lain, misalnya ra'aitu, aku melihat atau aku menyaksikan bahwa ada seorang yang kemudian menempelkan tumitnya dengan tumit saudaranya. Nah, rapat dan lurusnya barisan itu, kata Rasulullah, min tamamis shalah, termasuk dari keutamaan sholat, khususnya dalam hal ini sholat berjamaah. Karena disitulah nanti akan kita lihat simbol dari kekompakan umat Islam, simbol dari kuatnya ukhuwah Islamiyah, simbol dari kesamarataan dan keadilan, dan juga simbol dari bagaimana Islam mempersamakan derajat sesama umat manusia. Maka sholat kita yang berjamaah ini memang
harus rapat dan lurus. Bahkan Rasulullah sampai meminta untuk Bilal memeriksa barisan-barisan itu sebelum beliau memulai sholatnya. Apabila beliau sudah memeriksa, Bilal sudah memeriksa semua bagian, barulah kemudian diberikan informasi kepada Rasulullah bahwa barisan sudah sempurna, sudah siap, barulah kemudian Rasulullah memulai sholatnya itu. Karena itulah maka menjadi sangat-sangat penting rapat dan lurusnya saf dalam sholat berjamaah.